pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Hari ini Baik, Ibu. semuanya sehat? Sehat, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu serta teman-teman sekalian, marilah kita menyalakan hati dan wajah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau hasil Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adik Felix yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, adik-adik, ada yang tahu ini hari kita belajar tentang apa? Belum tahu, Ibu. Jika adik-adik belum tahu, adik-adik bisa simak video singkat berikut ini. Video ini sering kita lakukan setiap hari. Silakan adik-adik simak video ini. Sudah? Ya, Ibu. Baik, dari video ini yang sering kita lakukan, pernahkah adik-adik bertanya mengapa lampu di kelas kita atau di rumah kita bisa menyala atau padam pada saat kita menekan saklar? Pernah, Ibu. Lalu bagaimana lampu itu bisa menyala dan lampu juga bisa padam pada saat kita menekan saklar? Karena saklar itu berfungsi untuk menghubungkan dan juga memutuskan aliran listrik itu. Baik, ada yang lain? Baik, jadi saklar di sini itu berfungsi sebagai penghubung dan juga pemutus aliran arus listrik. Jadi saklar ini menghubungkan dua kawat dalam rangkaian arus listrik. Jadi pada saat kita menekan tombol on pada saklar, maka lampu akan menyala, dan jika kita menekan tombol off pada saklar, maka lampu akan padam. Lalu bagaimana sumber arus itu berasal? Ada yang tahu? Arus listrik itu berasal dari mana? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Baik, jika tidak ada yang tahu, jadi sumber arus listrik itu merupakan alat yang dapat menghasilkan arus listrik. Jadi alat yang dapat menghasilkan arus listrik itu sering kita lihat seperti baterai, generator atau dinamo atau juga diesel, dan juga sel surya. Adik-adik pernah melihat semua alat-alat ini toh? Pernah, Ibu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang listrik statis toh? Ya, Ibu. Sudah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, untuk memahami konsep arus listrik dan penghantar listrik. Yang kedua, memahami rangkaian listrik menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Dan yang terakhir yaitu untuk memahami rangkaian listrik, baik itu hambatan seri maupun hambatan paralel. Adik-adik ada yang masih ingat apa itu listrik statis? Masih, Ibu. Coba adik-adik bisa jelaskan apa itu listrik statis. Saya Ibu. Ya, silakan Yudin. Ini listrik statis adalah muatan listrik yang diam, Ibu. Baik, kalau listrik dinamis? Muatan listrik yang bergerak, Ibu. Ya. Jadi minggu lalu kita telah belajar listrik statis. Jadi hari ini kita akan belajar listrik dinamis.
di mana listrik dinamis ini merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari muat listrik yang bergerak seperti yang sudah dikatakan oleh adik Ilin. Jadi gerakan muatan listrik ini dapat menghasilkan arus listrik yang menjadi dasar bagi banyak peralatan elektronik seperti HP, peralatan masak lainnya yang menggunakan arus listrik. Jadi dalam listrik dinamis ini kita membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama itu arus listrik, yang kedua itu rangkaian komponen listrik, yang ketiga itu hukum Ohm, yang keempat itu hukum Kirchhoff, dan yang terakhir itu rangkaian hambatan listrik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu arus listrik atau kuat arus. Untuk arus listrik ini, coba adik-adik perhatikan gambar di depan. Jika kita mempunyai dua buah gaya yaitu A dan B, yang masing-masing gaya itu bermuatan positif dan juga bermuatan negatif, maka yang bermuatan positif ini, yang benda B ini, mempunyai potensial yang tinggi, sedangkan benda A yang bermuatan negatif ini mempunyai muatan yang rendah. Jadi jika semakin banyak muatan yang ada di dalam sini, baik muatan positif maupun muatan negatif, itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya potensial. Jika kedua muatan ini dihubungkan menggunakan kawat penghantar, maka terjadi aliran elektron. Jadi dari benda A dihubungkan ke benda B, itu akan terjadi aliran elektron, di mana aliran muatan dari yang potensialnya rendah di benda A ke potensial yang tinggi di benda B, dan muatan yang mengalir melalui kawat penghantar ini adalah muatan negatif yang dibawa oleh elektron, sehingga dinamakan dengan aliran elektron. Jadi elektron itu mengalir dari yang muatan negatif atau kutub negatif yang potensialnya rendah dari sini menuju ke kutub positif yang potensialnya tinggi di sini. Tetapi arus listrik itu disepakati oleh beberapa ilmuwan, arah alirannya itu berbanding terbalik dari aliran elektron, di mana arah arus listrik itu dia mengalir dari benda yang mempunyai potensial tinggi ke benda yang mempunyai potensial rendah, sehingga arus listrik ini dapat diartikan sebagai muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Kuat arus listrik juga dapat didefinisikan sebagai besar muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Dari pengertian ini dapat kita rumuskan bahwa I itu sama dengan Q per T. Jika ditanya Q, maka Q itu sama dengan Q kali T, dan jika ditanya T, maka Q dibagi I. Yang berikut contoh soal. Jadi di sini terdapat dua contoh soal. Coba adik-adik kerjakan soal yang pertama menggunakan persamaan. Tadi ada yang sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita bahas sama-sama. Jadi dari soal nomor 1 ini diketahui itu apa saja? Nilai T, Ibu. Nilai T itu berapa? 20 menit. Di bawah persekon menjadi 1.200 ekor. Baik, dan nilai I-nya berapa? 5 ampere. Terus yang ditanya itu Ibu. muatannya. Terus rumus dari I itu bagaimana? I kali T, Ibu. Baik, jadi hasilnya berapa? 6.000. Belum. Baik, jadi hasilnya itu 6.000 watt.
yang berikut yaitu rangkaian pada komponen listrik. Jadi, sebuah rangkaian listrik itu memiliki komponen-komponen listrik seperti yang pertama itu saklar. Jadi saklar ini seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi, dia berfungsi untuk menghubungkan atau juga bisa memutuskan suatu rangkaian listrik. Yang kedua yaitu sekring. Sekring pada rangkaian listrik ini berfungsi sebagai alat pemutus rangkaian listrik jika terjadi pemakaian arus yang berlebihan. Contohnya misalnya di rumah kita 1, 2, 3. Yang ketiga yaitu stop kontak. Stop kontak di sini berfungsi sebagai tempat sumber arus listrik yang siap untuk dipakai, misalnya untuk menghubungkan alat-alat elektron. Yang berikut yaitu kabel. Kabel digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian listrik. Yang berikut yaitu lampu, di mana digunakan untuk menghasilkan cahaya. Di sini lampu akan mengubah energi listrik menjadi cahaya. Komponen yang terakhir yaitu sumber tegangan, di mana sumber tegangan ini berfungsi untuk menciptakan perbedaan tegangan antara dua titik dalam rangkaian yang memungkinkan arus listrik mengalir. Kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga yaitu hukum Ohm. Ada yang tahu apa itu hukum Ohm? Baik, jadi untuk memahami hukum Ohm, adik-adik bisa perhatikan gambar di depan. Menurut Ohm, jika sebuah sumber tegangan kita hubungkan jadi ini tegangannya, jika kita hubungkan dengan sebuah hambatan, maka akan timbul arus listrik. Jadi arus listrik yang timbul itu ini dalam bentuk anak panah. Jadi arus listrik itu keluar melalui kutub positif pada tegangan, dia menuju ke hambatan dan kembali lagi ke tegangan pada kutub negatif. Jadi besarnya arus listrik yang mengalir ini bisa kita hitung dengan sebuah persamaan yang dinamakan dengan persamaan hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini dikemukakan oleh George Simon Ohm yang merumuskan hukum Ohm dengan bunyi kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dan dapat kita tulis I sama dengan V per R, dengan I itu kuat arus, V itu tegangannya, dan R itu hambatan. Jika ditanya V maka persamaannya menjadi I kali R, jika ditanya R persamaannya V dibagi I. Baik, contoh soalnya di sini, suatu benda dengan potensial listrik 12 volt menimbulkan kuat arus sebesar 3 ampere dalam sepotong kawat. Di sini adik-adik disuruh untuk menentukan hambatan. Jadi kita langsung bahas sama-sama saja. Jadi dari soal ini diketahui apa saja? Ya, diketahui V-nya berapa? 12. Terus apa lagi? 3 ampere. Ya, setelah itu yang ditanya adalah Hambatannya R. Persamaan dari hambatannya itu V dibagi I. ya, jadi persamaan dari hambatannya itu R sama dengan V dibagi I. Setelah itu kita substitusikan nilainya sehingga diperoleh hasilnya 4 ohm. Yang berikut yaitu hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff ini dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan seorang fisikawan sekaligus ahli kimia asal Rusia pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff ini merupakan dua pernyataan atau aturan yang menjelaskan tentang rangkaian listrik tertutup. Jadi kita tadi telah membahas mengenai
di mana ada sumber tegangan dan juga hambatannya. Jika kita hubungkan, maka akan terjadi arus listrik yang akan mengalir. Atau dapat kita temukan rangkaian yang lebih sulit dari rangkaian ini, misalnya seperti ini, di mana terdapat beberapa hambatan dan juga tegangan yang disusun secara seri maupun secara paralel, sehingga ada titik-titik percabangan yang nanti akan kita temukan pada rangkaian tersebut. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Di sini ada sebuah titik, adik-adik bisa melihat titik ini? Bisa ya, Bu. Jadi dari titik ini terdapat 3 buah kawat penghantar yang masing-masing kawat ini mempunyai nilai I yang berbeda-beda. Nah, jadi hukum Kirchhoff ini kita akan membahas mengenai titik percabangannya ini, di mana arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Jadi hukum Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Dan secara matematisnya dapat kita tulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma di sini merupakan penjumlahan. Kita ke buku bahasan yang berikut, yaitu rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik ini ada 2, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Jadi pada rangkaian seri, adik-adik bisa lihat gambar ini. Rangkaian seri itu kita dapat susun secara berjejer seperti ini. Hambatan ini berada pada satu jalur yang lurus dan dipasang secara sambung menyambung, sehingga kuat arus yang mengalir itu sama untuk setiap hambatannya. Misalnya I yang ini merupakan kuat arus yang masuk, jadi I di sini kita lambangkan dengan IS, maka nilai IS-nya dapat diperoleh I1, IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, di mana I yang keluar dari sini sama dengan I pada hambatan 1, sama dengan I pada hambatan 2, dan sama dengan I pada hambatan 3. Untuk nilai tegangannya, nilai P atau bisa dilambangkan dengan PS, maka dapat kita peroleh PS itu sama dengan P1 tambah P2 tambah P3, dan seterusnya jika hambatannya banyak. Sedangkan hambatan pengganti serinya bisa dilambangkan dengan RS, di mana hambatan penggantinya itu R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi ketiga persamaan ini yang harus kita ketahui pada rangkaian seri. Rangkaian kedua yaitu rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel ini merupakan rangkaian hambatan-hambatan listrik yang disusun berjajar sedemikian rupa sehingga tekanan pada setiap hambatan itu sama besar. Hambatan yang disusun secara paralel ini berfungsi untuk memperkecil hambatan dan juga membagi arus listrik. Hambatan paralel ini sering digunakan pada pemasangan lampu di rumah kita. Pada rangkaian paralel, I yang masuk di sini kita anggap sebagai IP atau kuat arus pengganti. Maka ketika dia berada pada titik percabangannya ini, dia akan dibagi-bagi. Ada yang ke atas menuju hambatan 1, ada yang ke tengah menuju hambatan 2, dan ada yang ke bawah menuju hambatan 3. Sehingga dapat ditulis IP itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Setelah itu untuk tegangannya itu sama. Sedangkan untuk hambatan penggantinya yaitu 1 per RP. RP di sini merupakan hambatan pengganti dari rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3.
Jadi perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel yaitu pada rangkaian seri itu kuat arusnya sama, sedangkan pada rangkaian paralel itu tegangannya yang sama. Baik, itu saja materi kita hari ini. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya. Pertanyaannya, mengapa lampu di kelas kita atau di rumah kita itu bisa menyala? Saya Ibu, Ya, silakan Lilin. karena ada arus listrik yang mengalir Ibu. Ya, betul sekali. Lampu di rumah kita atau di kelas kita ini bisa menyala karena adanya aliran listrik yang mengalir melalui rangkaian menuju ke lampu. Baik, terus bagaimana lampu itu bisa padam? Ada yang bisa menjawab? Ada Ibu, Ya, silakan Adik Agnes. karena aliran listrik putus Ibu. Baik, jawabannya tepat sekali. Lampu di rumah atau di kelas kita ini bisa padam itu karena pada saat kita menekan tombol off pada saklar, maka secara otomatis aliran arus listrik itu yang berasal dari sumbernya itu akan diputuskan. Baik, dengan adik-adik menjawab pertanyaan ini, Ibu anggap kalian sudah memahami mengenai materi listrik dinamis. Jadi di sini Ibu sudah menyediakan lembar kerjanya. Adik-adik, sebelum Ibu membagi lembar kerja, adik-adik bisa bentuk dalam dua kelompok. Baik, mungkin yang di depan satu kelompok dan yang di belakang satu kelompok. Baik Ibu. Baik, jadi adik-adik coba perhatikan di halaman kedua. Di situ terdapat dua masalah, ada masalah 1 dan masalah 2. Jadi masalah 1 itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, dan masalah 2 itu untuk menjawab pertanyaan 3 dan 4. Baik, sekarang Ibu kasih waktu 20 menit untuk adik-adik berdiskusi. Baik, adik-adik ada yang sudah menyelesaikan RKPD-nya? Sudah Ibu. Jika sudah, masing-masing kelompok mengutus satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Presentasinya biar di tempat duduk masing-masing. Kita mulai dari kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, masalah apa yang terdapat pada pernyataan di atas? Yang pertama, kabel atau port charger rusak. Yang kedua, adaptor charger bermasalah. Yang ketiga, port pengisian HP motor atau rusak. Dan yang keempat, kondisi baterai HP. Nomor 2, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu? Jawabannya, menggantikan charger yang baru. Nomor 3, apa saja komponen yang diperlukan untuk membuat sirkuit listrik? Jawabannya, saklar, setting, dan kabel. Nomor 4, apa yang mungkin menyebabkan listrik menjadi tidak stabil? Jawabannya, terjadi karena ada gangguan pada kawat penghantar dari sumber arus listrik.
Nomor 5, setelah membahas masalah dan solusi terkait listrik serta komponen dan penyebab ketidakstabilan, apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil untuk memastikan keamanan dan efisiensi penggunaan listrik di lingkungan kita? Jawabannya, langkah pertama, kita menggunakan alat pengaman listrik seperti MCB dan LCD. Menggunakan listrik dengan bijak. Baik, yang berikut kelompok 1. Baik, silakan menjawab pertanyaan pertama. Masalah apa yang terjadi yang terdapat pada pernyataan di masalah pertama, yaitu charger HP-nya yang tidak kunjung tersambung dengan baik ke listrik yang mengakibatkan baterai HP-nya tidak terisi dengan baik. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yaitu yang pertama itu mengecek kabel dan adaptor charger, periksa kondisi soket listrik, bersihkan port pengisian daya, periksa stabilitas sambungan charger, gunakan charger yang sesuai, lepaskan case ponsel saat mencharger HP, matikan ponsel saat pengisian, dan periksa suhu ponsel. Yang ketiga, apa saja komponen yang diperlukan untuk membuat sirkuit listrik? Yaitu yang pertama kabel, lampu, sumber tegangan, spring, dan stop kontak. Yang keempat, apa yang mungkin menyebabkan listrik menjadi tidak stabil? Yang mungkin menyebabkan listrik menjadi tidak stabil itu karena gangguan pada jaringan yang menyebabkan aliran listrik menjadi tidak stabil. Nomor 5, setelah membahas masalah dan solusi terkait listrik serta komponen dan penyebab ketidakstabilan, apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil untuk memastikan keamanan dan efisiensi penggunaan listrik di lingkungan kita? Yaitu yang pertama, pemeliharaan instalasi listrik secara berkala, menghindari beban berlebihan, dan edukasi penggunaan listrik. Nomor 6, berdasarkan hasil diskusi di atas, buatlah kesimpulannya. Jadi, listrik dinamis merupakan listrik yang mengalir atau bergerak dalam suatu rangkaian listrik. Komponen yang digunakan yaitu sumber tegangan, kabel, lampu, dan saklek. Penggunaan listrik harus sesuai dengan kebutuhan dan hindari pemakaian listrik yang boros agar tidak dapat menyebabkan gangguan pada aliran listrik. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah menjelaskan terkait masalah dan juga solusi yang diambil serta komponen dan penyebab listrik tidak stabil serta solusi yang diambil. Baik, jadi dari pembelajaran kita hari ini, Ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa listrik dinamis itu merupakan listrik yang berkaitan dengan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian yang memainkan peran penting dalam mendistribusikan energi listrik ke komponen-komponen elektronik. Jadi listrik dinamis ini memungkinkan perangkat kita dapat berfungsi dengan mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lainnya, seperti energi cahaya, energi panas, dan juga energi gerak. Pada listrik dinamis ini terdapat prinsip-prinsip yaitu hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff. Pemahaman dan penerapan yang baik, kita dapat menggunakan listrik dinamis secara aman dan efisien dalam berbagai aplikasi. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita meninggalkan ruang kelas, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Ibu minta salah satu orang untuk berdoa. Kita berdoa dalam mengucapkan
Terima kasih kepada adik Agnes yang telah memimpin kita dalam doa. Untuk pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang untuk semua. Selamat siang Ibu.